Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 2 batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Yuda Ansori, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Nomor peserta 630533300 dengan NIM 23040131226. Program Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar di SD Negeri Kalumpang 3, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum Merdeka pada materi kelas 4, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai belajar, silakan dicek dulu kesiapan, bajunya dirapikan, mejanya di bawah meja juga dibersihkan. Silakan dirapikan dulu. Ya. Siapkan pensil, pulpen dan lain sebagainya. Buku catatan, teman. Ya, mari kita mulai dengan sama-sama gitu lah. Tepuk P5, masih ingat? Oke, sekarang tepuk P5. Profil, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Iya, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, Ahmad, silakan pimpin kawan-kawannya untuk doa bersama, doa belajar. Yang lain diikuti ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk Ahmad ya. Tepuk tangan untuk Ahmad dulu. Nah, kenapa jadi kita harus berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu? Karena supaya menguatkan hati kita untuk hanya minta pada Allah, supaya diberi paham dalam belajar hari ini. Bagus. Apakah sudah makan semua ini? Sudah minum juga ya? Sudah siap belajar? Sudah. Ada yang sakit? Tidak ada, alhamdulillah. Apakah semuanya semangat untuk belajar? Kalau tadi sudah belajar belum? Ya, bagus, alhamdulillah sudah siap ya semuanya. Ya, selanjutnya ada yang pernah melihat atau mendengar atau menonton tentang macam-macam atau beragamnya bangsa, suku, dan agama di sekeliling kita. Ada yang pernah melihat? Pernah, ya. Di mana? Contohnya, kalau pernah lihat di kota, misalnya di kota Rantau. Apalagi di mana? Di YouTube boleh. Apa lagi? TV, ya bagus. Sekarang ada berapa macam bangsa? Silakan yang tahu sebutkan bangsa dulu. Ya, bangsa apa aja?
Ya, ada Inggris, apa lagi ya? Ada Arab, ya Cina dan lain sebagainya ya. Lalu ada beragam suku. Apa saja suku yang ada? Silakan. Ada yang tahu? Ya, apa? Silakan. Bulan. Ada suku apa saja yang pernah kita tahu? Yang pernah kalian tahu? Oh? Ada suku Banjar, ada suku apa lagi? Jawa, bagus. Apa lagi? Ada suku Dayak. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang beragam agama. Nah, ada macam-macam agama supaya kita tahu ya lah. Agama apa saja? Ada tahu? Ada Islam, ya, ada Kristen, ya, ada Katolik dan lain-lain. Ya, ada berapa macam agama? Ada 6 ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dengan Konghucu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama kita diharapkan bisa mengetahui dan menjelaskan tentang keragaman yang ada di dunia, ialah sebagai sunnatullah atau ketetapan Allah, kehendak Allah, agar apa ya? Supaya kita misalnya ketemu orang macam-macam tadi. Allah menciptakan adanya macam-macam beragam orang. Tidak tahu? Supaya kita saling mengenali satu sama lain dan menjaga hubungan silaturahim, hubungan baik. Oke. Selanjutnya, nih ada video, silakan kita tonton terlebih dahulu. Di YouTube ya, Bapak main dulu. Tentang keragaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Seperti berlian berserak khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda kita tetap satu. Nah, yang penjelasan mari kita tonton lagi. Ada penjelasan tentang pelajaran agama, yaitu keragaman dan indahnya menghargai dalam keragaman.
Rabbi zidni ilma warzuq. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar PAI kelas 4 bab 3. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman sebagai sunatullah. Mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Pada gambar ini terlihat ada dua orang yang saling menghargai. Kemudian pada gambar yang ini menunjukkan sikap damai dalam keragaman. Perhatikan kembali gambar-gambar berikut ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan keragaman manusia. Indonesia adalah negeri yang maju, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita, seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas yang unik. Pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Kemudian untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Demikian materi subbab yang pertama. Sampai jumpa di subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak jelaskan sedikit ya. Indahnya keragaman. Nah, keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Ada yang tahu arti sunnatullah? Tidak tahu. Sunnatullah artinya ialah ketetapan Allah, kehendak Allah atau takdir Allah samanya. Ya, lalu ada kita hidup di negara Indonesia contohnya nih kita. Di negara kita ini macam-macam, ada bangsa, agama, suku, ya, dan lain sebagainya. Nah, baik keragaman suku, nah budaya pun kita macam-macam ya. Ada budaya Banjar, budaya Jawa, budaya Madura, Dayak, dan lain sebagainya. Lalu tujuan Allah menciptakan keragaman apa? Yaitu supaya saling mengenal. Selanjutnya ada ajaran kebaikan dari agama Islam. Nah, yang kita bisa terlebih dahulu. Islam adalah agama rahmatan lil
alamin. Makanya selain di P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, juga kita diajarkan dari PPRA, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu agama membawa rahmat itu kasih sayang, lalu berkah. Karena kita saling kasih sayang, maka kita saling mendapatkan berkah. Lalu ada kebaikan di dalamnya dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta, binatang makmur, ya, tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, hasil buah melimpah, alhamdulillah, hasil panen beras, ya, gula ada, ya, alhamdulillah. Lalu ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri ada banyak. Ya, salah satunya yaitu tolong menolong. Kita disuruh saling tolong menolong, walaupun beda agama, beda suku, ada apa-apa, karena kita sama-sama ciptaan Allah. Lalu ada agama, setiap agama mengajarkan toleransi. Ada yang tahu toleransi? Toleransi itu kita memaklumi dan menghargai pendapat dari agama lain, jangan diganggu. Lalu ada toleransi yang sikapnya seperti membolehkan jangan dibom. Nah, itu melawan, itu bukan toleransi. Membom itu toleransi atau bukan? Mengganggu, menghancurkan, melanggar. Nah, selain tolong menolong, ada toleransi tadi ya. Nah, ini ada contohnya, tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Ya, lalu tidak memaksa orang lain untuk menganut atau mengikuti agama kita. Dan terakhir, tidak mencela atau menghina agama lain, dan boleh menyembah agama lain dengan alasan apapun. Nah, dari sini mana yang Islam? Ini, iya, bagus. Kalau yang Kristen, ini yang ada tanda salib ya. Nah, lalu agama Katolik, ini ya, betul, Katolik. Lalu Hindu, yang mana Hindu? Yang mana? Ini. Nah, bisa membedakan ya. Kalau Hindu biasanya ada tutup kepalanya ya, seperti ini. Kalau Buddha yang ini, ya betul, ada tandanya ini. Bajunya juga beda. Kalau Buddha pakaiannya warnanya seperti ini ya biasanya. Lalu ada terakhir Konghucu, yang mana? Nah, ini yang berasal dari Cina agamanya ya, yang dulu disahkan oleh mantan presiden Gus Dur. Nah, yang setelah B.J. Habibie. Kita lanjutkan. Nah, contoh sikap toleransi dan menghargai dan menghormati perbedaan agama. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Ya, kalau di tempat kita sini alhamdulillah semuanya Islam. Nanti kalau sudah ke kota-kota besar, Anda bertemu dengan orang yang agamanya Kristen atau Buddha, ada apa-apa, asalkan kita tidak mengganggu, jangan menghina atau menyambat. Nah, lalu senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama. Dibantu aja, jangan dibantu ya. Kalau misalnya kawan perlu bantuan, biar dia lain buat banjir. Nah, bagus lah itu. Ada. Lalu yang terakhir, bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Ya, misalnya kita umat Islam hari raya Idul Fitri. Agama lain contohnya seperti Kristen atau Hindu ikut menjaga keamanan di luar, jaga parkir, ya, jaga jalan misalnya. Nah, itu adalah contoh toleransi yang ada di Indonesia. Bagus. Nah, terima kasih. Sekarang Bapak bagi kelompok ya. Nah, kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1 nih di sini aja. Kelompok 1 Arif, lalu Pani, Arman, Datun dengan Aina. Kelompok 2 ya. Nah, Ahmad, lalu Rizal, Ajima sama Ulan. Dan yang terakhir kelompok 3 Idris, Purnama, Lana dengan Risma. Bagi kelompok
silahkan mencari informasi di dalam buku. Nanti ada silahkan tentang keragaman yang kita pelajari ini. Ada agama misalnya, apalagi suku dan bangsa ya. Untuk kelompok 1 Bapak tugaskan yaitu mencari informasi tentang keragaman bangsa-bangsa yang ada di dunia. Silakan ditulis di kertas origami ya. Nanti ditulis judulnya di atas, misalnya bangsa apa, misalnya bangsa Arab, tulis Arab di atasnya. Lalu di bawahnya informasinya apa, misalnya dikenal dengan sukunya yang banyak juga, misalnya boleh terserah. Lalu kelompok 2 yaitu tentang suku ya. Cari informasi tentang beragam suku, masing-masing minimal 3 ya, Pak. Macam-macam suku, seperti misalnya suku Madura terkenal dengan banyak orang yang merantau berdagang, misalnya. Contohnya ya, silakan. Yang terakhir kelompok 3, silakan mencari keragaman tentang agama. Minimal 3 aja, kalau terusan 6, kebanyakan 3 aja ya, silakan. Jangan lupa di belakangnya ditulis kelompok 1 atau belakangnya kelompok 2, di belakangnya, Pak. Belakang sini, yang putihnya, belakangnya kelompok. Silakan dikerjakan masing-masing. Dikerjakan bersama-sama ya, dibantu pokoknya. Dibantu. Jangan bengong. Diberi pendapat kawannya, padahal apa kawan misalnya. Silakan ditulis. Jangan terlalu kecil tulisannya, dibesar sedikit. Tulis. Ya, oke. Kalau yang informasinya yang tertulis berwarna, di belakang ada yang kelompok. Habis itu di sini yang tulisannya informasinya. Kita masih ada waktu. Ya, silakan. Bapak beri waktu 3 menit. Nanti sebelum berdoa kita seperti biasa mengadakan pembiasaan ya, membaca surah pendek dan menyanyikan lagu nasional. Nah, insya Allah lagu nasionalnya berjudul Syukur. Lalu surah pendeknya surah At-Takasur, Al-Haakumut Takasur. Ya, sebelum berdoa. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan dengan Bapak. Silakan. Ini namanya kita juga saling mengenal tentang keragaman. Jika kita belajar, kita kan tahu ya Pak, macam-macam. Sekalinya orang Afrika tuh kerja putihnya, adalah orang Afrika kulitnya putih. Orang Afrika kulitnya berwarna hitam. Sama seperti Papua ya. Papua juga hitam-hitam atau coklat ya. Lalu ada bangsa Cina. Nah, Cina itu sama dengan kita, sawo matang atau kuning. Nah, lalu ada bangsa Eropa atau Inggris. Warna kulitnya apa? Putih, adalah putih berbintik merah-merah misalnya. Ya, ada yang kuning kayak kita. Makanya banyak bule-bule itu berjemur di pesisir pantai, di pinggir pantai. Berjemur supaya mendapatkan kulit yang kuning atau hitam.
malah jadi cita-citanya. Kalau kita hendak putih ya kalau buat Eropa hendak beli Eropa. Ada yang tanyakan? Ya. Oke, sisa 1 menit lagi. Bapak bagi juga ya. Nah, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, silakan ditempel nanti ya informasi ini. Kelompok 3. Oke. Supaya kita tahu untuk ilmu kita ya, ilmu tentang keragaman. Bahwa Allah itu menciptakan bermacam-macam manusia yang saling untuk saling mengenal. Ya, Bapak. Ya. Nanti silakan ditempel ya kalau sudah. Bapak berikan. Nah, apa yang ini? Sudah? Ya, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nih, maju. Tempel ke depan. Maju. Perwakilan ya. Perwakilan satu orang ya. Ya. Di kelompok 1. Bersusun 1, 2, 3 di bawah. Tempel dulu, tempel. Hah? Iya, obat. Tanaman. Di buku ada dia lah. Tinggal dari buku masing-masing. Sudah disediakan buku bacaannya. Ya, sekarang tempel. Sudah. Di bawah itu ada orang. Satu lagi, ngomong satu ayo. Waktu itu terbatasnya. Ya. Nah, kelompok 1 sudah selesai. Lalu kelompok 2 perwakilan ya, silakan maju menempelkan ke depan papan tulis di papan tulis. Perwakilan satu orang ya, tiganya. Alhamdulillah sudah mulai paham ya, sudah tahu ya.
Ya, bagus, ada variasi. Ya. Kelompok 3 perwakilan satu orang. Ya, silakan maju. Jadi ya, jangan ngobrol ke sini bisa. Sama berdiri dulu. Terbalik ya. Harusnya di yang warna. Nah, lihat. Supaya warna-warni ini putih semua nih. Nah, jadi terbalik. Makanya pakai terus origami supaya warna-warni. Nanti lain kali. Nah. Oke, sudah semuanya ya, sudah sekelompok. Nah, sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Membaca ini kelompok 2. Maju sini. Kelompok 2 ini apa aja isi tugasnya yang dijelaskan? Silakan. Kelompok 3 ini tentang agama. Ada agama Kristen ya. Terkenal, baca. Terkenal. Tanda keramat. Yaitu. Iya betul. Lalu yang kedua ada agama Buddha. Ya, terkenal dengan berbagai macam dewa bidang yang dikuasai. Ya, yang terakhir ada agama Islam, terkenal dengan kitab suci dan Al-Quran yang dibawa oleh. Iya betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 kelompok. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 perwakilan siapa maju? Ya maju, maju. Silakan baca. Kelompok 2 bacakan kelompok 1. Ada bangsa nih ya. Yang pertama Inggris nih, terkenal dengan apa aja ya? Bahasa ya. Baca. Dan bahasa iya. Dan kedua ada bangsa Arab. Nah, terkenal dengan bahasanya juga yang menjadi bahasa. Iya, terakhir ada Cina. Nah, terkenal dengan kegigihannya dalam berdagang dan membuat kecanggihan teknologi. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan 1. Terakhir, perwakilan kelompok 3. Aduh. Silakan baca hasil kelompok 2 ya. Supaya sama-sama semuanya belajar ya. Nah, yang pertama ada suku Banjar ya. Terkenal dengan ramah dan iya, suka senyum. Lalu yang kedua ada Dayak. Nah, terkenal dengan kearifan lokal. Nah, yaitu berbagai jenis tanaman, obat, dan senjata tradisional. Yang terakhir ada suku Jawa. Nah, terkenal dengan adatnya. Wariskan turun temu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 2. Alhamdulillah. Semuanya sudah Pak. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Jadi kesimpulannya kita belajar hari ini apa ya? Poin yang pertama. Pertama yaitu Allah menciptakan keragaman. Untuk apa tadi? Untuk saling mengenal dengan hubungan yang baik. Lalu yang kedua apa? Itu adalah sebagai sunnah
Sunnatullah. Apa tadi sunnatullah? Ada yang ingat? Sunnatullah? Ketentuan Allah atau takdir Allah yang berkehendak ya. Lalu yang terakhir apa ya? Kita mempelajari keragaman supaya saling menghargai dan menghormati. Tadi ada tolong menolong, toleransi dan menghargai dan menghormati. Walaupun beda suku, beda agama, beda bangsa, kita tetap saling berteman. Paham? Nah, selanjutnya nanti ada PR ya. Silahkan dicari perilaku baik apa yang mencerminkan tentang keragaman, misalnya terhadap kawan yang beragama Kristen ya. Itu ada di buku nanti ya. Silahkan dikerjakan PR-nya di rumah. Sebelum kita tutup, mari kita pembiasaan membaca surah terlebih dahulu ya. Surah At-Takasur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional adalah supaya menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Ini ada lagu syukur nih. Kita bersyukur dengan adanya keanekaragaman orang yang ada di Indonesia. Semuanya ya nyanyi sama-sama. Nah, keragaman sosial dan budaya di Indonesia ini menjadikan Indonesia kaya separuhnya. Kita bersyukuri keragaman dan keadaan negara kita. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama semuanya. Nah, jadi siapa yang mau memimpin doa nih? Satu orang Idris ya, sekarang Idris. Idris dulu dari mana? Silakan. Ya. Silakan. Doa pulang ya. Yang lain ikuti. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk Idris. Silakan dirapikan meja, kursi, kalau ada sampah silakan dipungut, tidak buang ke tempat sampahnya di luar. Ya, persiapan dulu. Silakan kalau sudah siap duduk kembali, Bapak menutup dengan salam.
Ya, silakan duduk. Bapak itu dulu ya. Jangan salah. Ya, duduk. Nah, Bapak banyak-banyak terima kasih kepada semua perhatian yang bertahan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan belajar hari ini kita mendapatkan manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.